Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Safriana Halim dari kelas 15 3D07 dan dengan NIM 15241101. Di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi dan pasalnya. Oke, korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Tindakan pidana korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, seperti terhambatnya pembangunan, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan serius yang harus diberantas secara tegas dan berkelanjutan. Di Indonesia, korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu pasal penting dalam undang-undang tersebut adalah pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana karena tindak pidana korupsi. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas pada penjabat negara selama perbuatannya melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi negara. Unsur melawan hukum dalam pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan korupsi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain mengandung makna adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian negara yang dimaksud tidak hanya berupa kerugian keuangan yang nyata, tetapi juga mencakup kerugian terhadap perekonomian negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan adanya pengaturan yang tegas dalam pasal 2 ayat 1 tersebut, negara menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi secara serius. Pasal ini menjadi landasan hukum yang penting bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Kesadaran hukum, sikap jujur, dan integritas yang tinggi perlu ditanamkan sejak dini agar praktik korupsi dapat dicegah. Melalui penegak hukum yang konsisten dan partisipasi masyarakat, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.